Guys, Cek 1, 2, 3. Mbak Silvi, apakah kita sudah bisa mulai? Izin Bu, baik. Sebelum acara dimulai, kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan.
Dan juga dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk melakukan presensi pada LMS SDM dengan password 2125. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan sosialisasi uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Einstein Al-Makarima Muhammad STMT MSc selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang terhormat Ibu Dian Fetriah Eskom MM selaku narasumber. Serta yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin yang hadir di ruang Zoom. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, tanggal 21 Januari tahun 2025, kita dapat hadir bersama-sama pada kegiatan sosialisasi uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, acara ini akan berakhir pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada siang hari ini, kita akan dengarkan bersama sambutan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Einstein Al-Makarima Muhammad STMT MSc. Dengan hormat kepada Bapak Makarima, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, mungkin nanti juga hadir Ibu Sesdijen Tata Ruang, Ibu Reni Widiawati STMSC, dan ada juga Ibu Dian Fitriah selaku narasumber. Tentunya Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi, mungkin ada hadir juga Bapak Ibu para pejabat, pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, para pejabat pengawas, dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera semua. Tentu pertama-tama tentunya kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, tentu acara ini sangat penting saya kira dalam mendukung upayanya secara berkesinambungan, upaya kita untuk selalu mengembangkan profesionalisme, khususnya berkaitan dengan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dan juga berkaitan dengan jam fungsional penata ruang. Bapak-Ibu sekalian, sebagai Kepala Pusat PPSDM, saya menyadari betul bahwa tentu sumber daya manusia merupakan aset utama dalam sebuah organisasi. Jabatan fungsional, khususnya penata ruang, kita tahu semakin hari semakin memiliki peran yang strategis dalam memastikan tercapainya perencanaan tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan, dan juga pada perspektif pelaksanaan juga. Maka dari itu, pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional menjadi kita lakukan. Bapak sekalian, acara yang dinasihatkan oleh Ditjen Tata Ruang merupakan salah satu nyata upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan uji kompetensi ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman kepada para penata ruang, tapi juga menjadi langkah penting membangun budaya kerja yang profesionalisme atau profesional. Bapak sekalian, tidak berpanjang lebar, karena tentu kita nanti sama-sama mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu Dian selaku narasumber, dan tentu saya ingin menyampaikan
apresiasi kepada Ditjen Tata Ruang yang berkolaborasi dengan BPSDM atau dengan BPSDM sebagai upaya pengembangan kompetensi. Ya, mohon maaf tadi sempat terpental, tidak berpanjang lebar. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi tinggi-tingginya pada Ditjen Tata Ruang dan seluruh peserta untuk dapat memanfaatkan sosialisasi ini dengan semaksimal mungkin. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Makarima yang telah berkenan memberikan sambutan kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, Ibu Reni Windiawati selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang berhalangan hadir pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, sehingga untuk kegiatan ini akan langsung kami lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Izin saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat melakukan presensi pada LMS PPSDM dengan password 2125. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background selama kegiatan sosialisasi ini berlangsung. Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita narasumber kegiatan sosialisasi uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang, yakni Ibu Dian Fetriah Eskom MM, selaku Tim Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang. Kepada Ibu Dian, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek suara saya sudah cukup jelas, Mbak Silvi? Iya, masuk Bu. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam sosialisasi ini. Sekali lagi kami mohon maaf karena sesuatu hal Ibu Reni belum dapat bergabung dengan kita. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Silakan. Baik, sebelumnya salah satu tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah kami menginginkan kiranya Bapak Ibu yang akan mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan atau mau kenaikan jabatan dapat diinformasikan dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi dan meminimalisasi kemungkinan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi pada saat pengusulan uji kompetensi. Baik, kita mulai. Dasar hukum dari pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 78 Tahun 2020 yang saat ini dalam proses revisi, kemudian Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan keputusan Menpan Nomor SKJ 11 Tahun 2023 tentang standar kompetensi jabatan fungsional penata ruang. Ini perlu juga Bapak Ibu untuk pelajari, serta Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Ya, menindaklanjuti dari pengumuman uji kompetensi kami yang telah kami sebarluaskan, target pelaksanaan dari uji kompetensi tahap periode 1 tahun 2025 adalah
di rentang Februari hingga April 2025, di mana pendaftaran akan dimulai di tanggal 24 Februari. Jadi rekan-rekan mungkin bisa menyicil eh, pemenuhan atau validasi dari data-data pribadi dulu sebelum akhirnya untuk mendaftar pada tanggal 24 Februari sampai dengan 2 Maret 2025. Yang perlu dipahami lagi bahwa ini adalah batas dari pemasukan dalam sistem kami EJFPR, sedangkan rekan-rekan sekalian perlu melalui adanya seleksi administrasi dari instansi masing-masing ataupun dari daerah masing-masing. Baik, di mana pelaksanaan akan berlangsung selama rentang 14 sampai 25 April 2025 ini adalah schedule secara umum. Namun uji kompetensi sendiri hanya akan berlangsung secara pribadi di beberapa hari saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti schedule mengikuti dari jumlah peserta yang ada. Baik, ini adalah alur dari pelaksanaan uji kompetensi secara umum dimulai dari pengumuman pendaftaran yang telah kami edarkan, kemudian kita berada di tahap sosialisasi uji kompetensi, nantinya akan adanya pendaftaran pengumpulan berkas melalui sistem EJFPR, kita akan melakukan verifikasi dan kita akan melakukan pemanggilan dan pengumuman berkas verifikasi. Di tahap itu, seluruh peserta uji kompetensi akan mengikuti briefing uji kompetensi yang sifatnya wajib untuk memandu rekan-rekan mempersiapkan diri dan dokumen untuk keperluan uji kompetensi. Kemudian kita akan masuk ke tahap pelaksanaan uji kompetensi dan pengumuman hingga akhirnya adalah penerbitan sertifikat uji kompetensi. Ya, sebelumnya next kita perkenalkan ini adalah sistem informasi JF penata ruang ini dari alamat tataruang.atrbpn.go.id garis miring EJFPR. Rekan melihat sistem kami, rekan-rekan yang dari jabatan lain bisa mendaftar pada rentang waktu pendaftaran uji kompetensi nantinya dan harus mengisi dulu data-data riwayat pribadi seperti identitas, pangkat, dan jabatan dan lain-lainnya. Sedangkan yang Jafung sendiri harus memastikan bahwa data-data riwayat terakhir itu sudah terpenuhi karena sistem akan mengecek verifikasinya dan akan memeriksa secara otomatis apakah rekan-rekan sudah mencapai angka kredit kenaikan jabatan yang dibutuhkan. Oke, berikutnya ini adalah salah satu tampilan dari dashboard dari akun Jafung Penata Ruang. Di sini ada riwayat di sisi kiri, kemudian di sisi kanan adalah riwayat dari setiap data-data yang ada. Nah, di sini kita juga punya dashboard akur untuk non-JFPR. Di sini akan muncul menu dari uji kompetensi apabila memang rekan-rekan telah memenuhi persyaratan data yang ada. Dan di sini adalah namanya akun instansi. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya apakah instansinya sudah melakukan pengurusan verifikasi formasi dan rekomendasi formasi serta surat penetapan Menpan, disinilah data itu admin instansi dari kepegawaiannya masing-masing ya. Oke, berikutnya. Ya, kita kembali dalam uji kompetensi di mana definisinya adalah sebuah proses penilaian baik teknis maupun non teknis untuk menentukan seseorang itu kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. Di mana kita mengenal untuk periode ini adalah uji kompetensi perpindahan dan kenaikan jabatan. Di mana kami adalah penyelenggara Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Biro Organisasi Kepegawaian Kementerian ATR BPN. Adapun ketentuan uji kompetensi secara umum sesuai peraturan yang berlaku adalah sehat jasmani dan rohani. Ini pasti dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas terdekat, kemudian tidak sedang menjalani tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara, dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat. Kualifikasi pendidikan yang diperlukan adalah bidang perencanaan wilayah dan kota atau planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, geodesi, dan geologi.
Tersedianya lowongan kebutuhan ini dibuktikan dengan surat persetujuan kebutuhan jabatan fungsional penata ruang dari Kementerian PAN-RB. Nah, bagi instansi ataupun Bapak Ibu yang ingin mencoba mengikuti ujian perpindahan jabatan, harus dipastikan dulu dengan unit organisasinya apakah sudah melakukan atau belum. Jika belum, maka silahkan dicicil dengan target persiapan pada periode-periode berikutnya. Di sini di website kami juga sudah cukup jelas ada mekanisme pengusulan verifikasi formasi yang akan diurus oleh bidang dan dinas serta setda masing-masing. Dan di kanan ini adalah contoh surat yang harus dimiliki Bapak Ibu untuk dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan maupun perpindahan jabatan. Nah, syarat lainnya bagi kenaikan jabatan udah dipastikan harus melalui sistem ya. Jadi rekan-rekan harus memiliki akun EJFPR kita, kemudian memenuhi persyaratan angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan jenjang. Nah, di sini juga harus ada nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan untuk ahli muda yang akan naik jenjang madya harus memiliki ijazah magister S2 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Perlu dipahami bahwa pembaruan data pada EJPR ini sendiri akan melalui proses verifikasi dari kami untuk kemudian setelah dinyatakan terverifikasi dan terbaru, maka data itulah yang akan menjadi acuan kami untuk memproses verifikasi administrasi uji kompetensinya. Sebentar. Baik, kami lanjutkan. Berikutnya. Ya, di sini Bapak Ibu bisa mengakses pendaftaran uji kompetensi melalui menu uji kompetensi. Nah, di sini juga sudah kita sampaikan bahwa jika instansi pengguna belum memiliki formasi, maka akan muncul notifikasi bahwa instansi Anda belum memiliki formasi JFPR yang telah ditetapkan, sehingga dapat memproses melalui menu yang berbeda dan melalui akun yang berbeda. Jadi proses pengusulan verifikasi formasi untuk mendapatkan rekomendasi formasi ini harus diproses dari akun kepegawaiannya Bapak Ibu. Ya. Baik, ya di sini adalah untuk persyaratan uji kompetensi, di sini adalah kategori uji dan cek kecukupan angka kredit. Jadi Bapak Ibu harus memastikan angka kredit yang dimasukkan adalah yang terbaru dengan sistem konversi SKP ya Bapak Ibu ya. Dengan angka terbaru, jadi Bapak Ibu mungkin khususnya yang penyetaraan, pastikan angkanya yang digunakan bukan angka konvensional. Karena nanti sistem akan salah membaca ya Bapak Ibu ya. Kita harus pastikan angkanya adalah angka konversi SKP. Ini dapat diupdate pada riwayat kepegawaian di riwayat angka kredit. Nah, di sini adalah salah satu tampilan error apabila Bapak Ibu belum memenuhi capaian angka kredit yang dibutuhkan. Baik, berikutnya adalah persyaratan untuk perpindahan jabatan. Nah, di sini ada ketentuan terbaru dari kami. Jadi bagi
perpindahan jabatan di pendidikan yang di luar dari kualifikasi pendidikan yang telah disebut dalam peraturan menteri kita, maka yang berlaku adalah sebagaimana poin 2, bahwa memiliki pengalaman pernah melaksanakan tugas di bidang penataan ruang dengan ketentuan paling singkat 2 tahun untuk kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Apabila tidak sesuai kualifikasi pendidikannya, maka yang berlaku adalah paling singkat 4 tahun bagi yang akan uji jenjang pertama dan ahli muda, kemudian paling singkat 6 tahun bagi yang jenjang ahli madya di luar ketentuan bahwa minimalnya S2. Jadi yang dihitung adalah pendidikan S2-nya ya untuk madya. Jadi madya yang di luar ketentuan pendidikan yang berlaku adalah pengalamannya 6 tahun. Nah, perlu diingat juga Bapak Ibu bahwa adanya ketentuan usia secara umum. Jadi bagi yang mendaftar perpindahan, maka pada saat pengusulan uji kompetensi calon peserta berusia paling tinggi 52 tahun bagi yang akan menduduki ahli pertama dan ahli muda. Ini adalah pada saat pengusulan. Jadi aturan mainnya adalah berbeda antara pengusulan sama pengangkatan. Kemudian untuk yang ahli madya adalah 54 tahun. Dengan perpindahan makanya syarat SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Berikutnya adalah ini adalah registrasi akun. Ini adalah tampilan dari registrasi akun EJFR kita, di mana harus menggunakan NIP dan kemudian mengisi lengkap dari instansi unit kerja, kemudian mengunggah surat pengantar. Jadi untuk rekan-rekan yang di luar Kementerian ATR BPN, maka yang diunggah adalah surat dari BKD Pemda setempat, dan untuk di internal ATR BPN sendiri yang diunggah adalah surat pengantar dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR BPN. Kemudian silahkan ajukan untuk verifikasi akun dan sebagainya. Jadi ini harus diproses berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman yang sudah Jafung, maka dia akan menggunakan tombol registrasi dari dashboard internal saat sudah mengisi seluruh data. Namun untuk yang baru perpindahan di mana jabatannya bukan jabatan fungsional penata ruang, maka registrasi pun harus sudah menggunakan surat pengantar BKD untuk dapat approval akun dari tim kami. Nah, di sini ada pengajuan verifikasi akun di mana ada ketentuan verifikasi ditolak apabila tidak mengunggah surat pengantar uji kompetensi dari unit pembina kepegawaian. Terverifikasi, maka user dapat memperbarui segala riwayat kepegawaian untuk lanjut kepada pendaftaran uji kompetensi. Ya, ini adalah data riwayat kepegawaian yang minimal dilakukan adalah seluruh riwayat jabatan yang terakhir, pangkat terakhir itu mandatori. Untuk riwayat pendidikan cukup pendidikan S1 dan S2-nya saja, tidak perlu dari SD. Kemudian untuk riwayat jabatannya dipastikan minimal 2 jabatan yang terakhir yang harus terverifikasi dan tervalidasi. Kemudian nanti akan menunggu verifikasi data oleh admin aplikasi. Berikutnya adalah user harus memilih kategori uji kompetensi. Next-nya, kategori uji terdiri dari 2, perpindahan dan kenaikan. Ini tidak boleh terbalik ya Bapak Ibu. Untuk kenaikan untuk jenjang uji kenaikan jenjang, maka jenjang yang lebih tinggi yang dipilih. Sedangkan untuk ke perpindahan jabatan bagi pelaksana itu wajib memilih jenjang pertama terlebih dahulu. Tidak bisa ke jenjang muda. Dan ini harus hati-hati Bapak Ibu, jika ada salah memilih nanti akan kemungkinan kami anggap sebagai tidak memenuhi syarat karena ketentuan usulan dan pilihan uji tidak sesuai. Namun dalam hal Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran atau mungkin secara tidak sengaja, maka segeralah berkomunikasi dengan kami melalui WhatsApp yang sudah telah kami tetapkan, agar apapun sebaiknya dikomunikasikan dulu kepada kami apabila memang mengalami trouble.
Baik, kita lanjut. Dokumen persyaratan yang akan berlaku bahwa kedua-duanya perpindahan maupun kenaikan harus menggunakan surat usulan. Yang kami reminder lagi bahwa untuk tingkat internal sudah beredar sebuah surat dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yang berlaku adanya seleksi administrasi internal terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan menjadi surat pengantar apabila seluruh pengajuan telah memenuhi verifikasi yang telah sesuai persyaratan ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah em, pengalaman 2 tahun Bapak Ibu. Pengalaman 2 tahun ini akan kami cek dari DRH dan portofolio dalam hal Bapak Ibu belum cukup dalam rentang 2 tahun pengalaman bidang tata ruang, maka akan berpotensi TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Di sini juga adanya surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja ini harus ditandatangani oleh pimpinan instansi masing-masing ya, unit kerja masing-masing, minimal kepala Kakanwil ya. Kakanwil bagi rekan-rekan internal ATR BPN yang berada di daerah, sedangkan di tingkat Direktorat Jenderal maka ditandatangani oleh minimal sekjen, dan untuk rekan-rekan yang di eksternal ini ditandatangani oleh kepala dinas. Portofolio teknis mohon dicek bahwa yang berlaku saat ini ada di website kita ya Bapak Ibu ya, di sistem. Jadi pastikan apabila rekan-rekan ada yang mengikuti ulang uji kompetensi dari sebelumnya, pastikan persyaratannya sesuai dengan persyaratan terbaru. Dan pastikan juga surat pernyataan kebutuhan formasi ini terlampir dalam surat usulan uji kompetensi. Berikutnya. Ya, next. Berikutnya adalah standar kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi baik, kita coba menunggu loading. Ya, standar kompetensi Bapak Ibu sesuai ketentuan maka akan diuji dalam 2 jenis kompetensi, yaitu kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ini ujiannya berbeda dan metode yang berlaku itu disesuaikan dengan kondisi ujian pada setiap periode yang berjalan. Kita mengenal di sini juga rekan-rekan harus memilih kompetensi teknis mana yang akan dipilih untuk ujian nanti. Nah, ini harus relate dengan portofolio yang disusun. Jadi kalau misalnya rekan-rekan banyak menggunakan pilihan kompetensi teknis kedua gitu ya, portofolio pun harus inline. Jadi yang kami gunakan adalah portofolio. Jadi kalau teman-teman ngambil portofolio untuk kompetensi teknis yang kedua, tapi daftar ujiannya yang pertama, ini akan berpotensi TMS juga ya rekan-rekan. Jadi kami minta harus hati-hati. Ya, mohon izin masih loading. Baik, kita sambil lanjut, nanti kita coba tes lagi. Ini loadingnya lagi bermasalah. Ya, kita mengenal dari standar kompetensi itu ada bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang. Terdiri dari 5 kompetensi, yaitu dasar penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang, sinkronisasi program pemanfaatan ruang, dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Di standar kompetensi teknis yang kedua yaitu bidang pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang serta pengawasan penataan ruang, terdiri dari dasar penyelenggaraan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang. Di kompetensi teknis itu, dan untuk kompetensi dari manajerial, ini sesuai dari aturan yang secara umum ya Bapak Ibu, ini berlaku secara nasional, yaitu manajerial dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Ini jangan sampai terbalik Bapak Ibu, kami masih sering mendapatkan bahwa ada yang telah memilih portofolio bidang pengendalian, tapi saat pendaftaran memilih bidang perencanaan. Karena ini kalau ujian
CBT teknis pun yang diuji sesuai pilihan dari bidang yang dipilih ya saat mendaftar di EJFPR. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah level jenjang uji. Nah, disinilah level jenjang uji Bapak Ibu diuji ya pada saat wawancara teknis dan wawancara manajerial sosial kultural. Jadi, Bapak Ibu bisa memeriksa dari Kamis kompetensi kami sebenarnya apa sih yang diharapkan dari seorang JF ahli muda. Kemudian apa yang diharapkan dari seorang JF ahli media atau mungkin JF ahli pertama. Di sini Bapak Ibu bisa cek dan menyesuaikan portofolionya. Lanjut, dari metode uji kompetensi ini yang berlaku pada periode sebelumnya, di jenjang ahli pertama, untuk kompetensi teknis, kita melakukan verifikasi portofolio, kemudian uji tulis CBT pilihan ganda, dan wawancara teknis. Untuk kompetensi Mansos School ada LGD, Leader List, Group Discussion, serta wawancara. Kemudian dari ahli muda, hampir sama dengan ahli pertama, kecuali di kompetensi manajerial sosiokultural ada tambahan analisa kasus. Untuk jenjang ahli media, nantinya di periode ini akan ada perubahan dari uji kompetensi teknis, yaitu adanya penulisan dan presentasi makalah. Jadi ujian CBT pilihan ganda akan beralih menjadi uji dari makalah. Dan untuk mansosnya ada analisa kasus, proposal writing, LGD, dan wawancara. Keputusan dari pelaksanaan final nanti akan diumumkan pada saat pengumuman pemanggilan uji kompetensi ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut yang cukup krusial yaitu penyusunan portofolio. Kami telah melampirkan detail dari portofolio, jadi Bapak Ibu bisa akses itu melalui sistem. Harus login dulu ya Bapak Ibu ya, nanti bisa di-download di sana. Dan nanti kita juga akan bikin grup internal khusus yang akan masuk dalam uji kompetensi dan telah diterima administrasinya. Nah, di sini penyusunan portofolio juga harus detail. Bapak Ibu bisa akses ini di website kami ya. Website kami. Di sini Bapak Ibu harus menampilkan di halaman sampul yaitu nama, jabatan saat ini, jabatan terakhir. Kemudian ada tujuan pelaksanaannya apakah kenaikan atau perpindahan jabatan. Kemudian ada tanggal penyusunan dan kompetensi yang dipilih, bidang perencanaan atau bidang pengendalian. Ini adalah kompetensi teknis. Jadi portofolio yang kami maksud adalah portofolio kompetensi teknis ya Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya adalah daftar isi, kemudian adanya lampiran berupa surat keabsahan untuk memastikan bahwa seluruh portofolio yang Bapak Ibu tampilkan dalam dokumen adalah nyata portofolio pribadi. Kemudian adanya CV, CV ini juga wajib disampaikan. Kemudian adanya form assessment mandiri atau self-assessment, di mana ini merupakan gambaran dari self-assessment Bapak Ibu terhadap segala kompetensi yang telah ditampilkan tadi. Di sini jangan sampai juga dokumen self-assessment-nya yang formnya di-download adalah beda jenjang ya Bapak Ibu ya. Harus dipastikan dengan jenjang uji yang mau dituju. Jika terbalik, maka pengisian juga akan beresiko salah. Di sini ada deskripsi, penilaian diri, dan evidence. Nah, di sini rekan-rekan Bapak Ibu harus menampilkan bukti portofolio yang ada, misalnya pernah melakukan atau menjadi tim penyusun rencana detail tata ruang Kabupaten X gitu ya. Nah, itu harus ada buktinya, misalnya dokumen bukti draft dari peraturan apa gitu. Kemudian atau mungkin SK tim sama dokumennya. Jadi SK tim berdiri sendiri itu bukan merupakan bukti final dari sebuah kompetensi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang bagian dari tim, bagian pekerjaan manakah yang memang jadi tugas Bapak Ibu itulah yang diupload sebagai sebuah bukti, bukan SK timnya saja. Kemudian ada ringkasan hasil kerja yang relevan, di sini juga sudah ada contohnya, menggambarkan penguasaan kompetensi. Nah, kriteria portofolio kita, next, yaitu harusnya valid atau sah, keaslian bukti kerja, kemudian harus andal,
Andal di sini artinya adalah bukti yang diajukan harus dapat diandalkan dan menunjukkan bahwa calon peserta uji telah secara konsisten memenuhi unit kompetensi yang akan diuji. Hal ini berarti bahwa bukti yang disajikan tidak hanya sekali ataupun kebetulan, tapi menunjukkan kemampuan yang berulang dan stabil. Kemudian cukup. Nah, pastikan Bapak Ibu melihat dalam formulir self-assessment ini yang sesuai jenjang. Nah, di situlah yang harus Bapak Ibu tampilkan, yaitu sesuai dengan jenjangnya. Dalam arti gitu ya, misalnya bahwa pelaksanaan survei. Jadi, pelaksanaan survei tata ruang dalam tingkatan menyusun desain survei adalah jenjang pertama, maka Bapak Ibu yang mengincar kenaikan jenjang muda, maka portofolionya harusnya setingkat lebih tinggi dari pekerjaan deskripsi pekerjaan tersebut. Nah, itu bisa dilihat dari butir-butir Jafung yang lama ataupun dengan mengidentifikasikan dari deskripsi indikator kompetensi dalam kamus kompetensi jabatan. Dan ini memang tidak bisa di apa ya Bapak Ibu ya, diberikan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, kita akan lanjut ke contoh pengisiannya. Ya, di sini bisa dilihat contoh pengisiannya. Ya, di sisi paling kiri adalah deskripsi dari kompetensi. Misalnya penyusunan rencana tata ruang. Di sini deskripsi kompetensi adalah menyusun desain survei dan kajian awal dalam penyusunan rencana tata ruang termasuk menyusun indikasi program. Nah, di sini adalah menyusun desain survei. Jadi indikatornya seperti ini. Nah, Bapak Ibu memilih apakah Bapak Ibu merasa kompeten atau belum kompeten pada poin ini. Dan kemudian deskripsikan buktinya. Dalam hal Bapak Ibu merasa gitu ya belum memiliki pengalaman pada deskripsi yang dirincikan gitu ya Bapak Ibu, tidak berarti deskripsi buktinya dibuat kosong ya Bapak Ibu ya. Jika memang ada deskripsi bukti yang sejenis atau mungkin level di bawahnya atau mungkin eh apa ya, tanggapan dari Bapak Ibu bahwa oh menurut saya pengalaman jenis ini tuh masih relevan dengan indikator fungsinya, indikator kompetensi, maka ditampilkan saja Bapak Ibu ya. Kami berharap walaupun Bapak Ibu menulis keterangan BK misalnya gitu ya, karena tidak spesifik khusus menjelaskan bahwa itu adalah pengalaman menyusun dari survei, maka tetap disampaikan saja deskripsi buktinya. Nantinya tim wawancara kami akan melihat kembali gitu ya bukti-bukti yang Bapak Ibu masukkan, apakah memang masih relate atau tidak. Seperti itu, nanti kita cek, dan di sini ada disampaikan bukti dokumen. Nah, di sini bukti dokumen yang ditampilkan ini akan kami cari buktinya dan harus diupload. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan mengatakan bahwa memasukkan dokumen instrumen survei penyusunan matek RDTR kawasan X gitu ya. Nah, itu akan kami cari buktinya. Jadi pastikan juga penamaan bukti itu juga cukup jelas dan bukti yang dilampirkan pun juga cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Deskripsi bukti ini juga ada ketentuannya minimal 2 apa 3 kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat lagi di surat pengumumannya. Oke, sementara itu Bapak Ibu untuk pengisian asesmen mandiri nanti bisa dicek di download ya Bapak Ibu ya. Detailnya seperti apa, tapi ini adalah penyampaian kami gitu ya, penyampaian kami salah satu contoh-contohnya yang Bapak Ibu bisa lihat dalam paparan ini nanti bisa di-download di LMS dan nanti akan coba kami sebarkan melalui chat untuk bisa dibaca. Mungkin seperti itu Mbak Silvi. Oh ya, sebelumnya izin eh, Ibu Sesdijen, apakah Ibu masih bergabung? Ibu, izin Bu. Masih, Mbak. Oh Iya. ya, baik rekan-rekan telah hadir Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang yang baru dapat hadir dan akan menyapa kita. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Makasih Mbak Dian. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sebagian besar teman-teman dari Pemda ya. Iya Bu, Pemda dan Kanta. Oh Kanta juga. Ada berapa dari Pemda, ada berapa dari Kanta, ada berapa dari internal DJTR. Oh ini bebas sih Bu, karena masih di tahap sosialisasi Bu, izin kami tidak memegang absen Bu.
Oh gitu. Baik, makasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, baik dari Pemda maupun dari teman-teman Kanta maupun dari internal DJTR, internal ATR mungkin ada juga dari teman-teman pengendalian kali ya, yang hadir pada siang ini. Tadi mungkin dari Pak Makarima, dari PPSDM dan juga dari Mbak Dia sudah banyak disampaikan terkait dengan sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsional penataan ruang, baik ahli pertama maupun eh, sampai dengan ahli madya di tahun 2025 ini. Semoga semuanya sudah mencermati apa yang disampaikan tadi. Jadi di tahun 2025 ini dalam rangka untuk apa namanya peningkatan SDM di Kementerian ATR khususnya dalam konteks dan juga di pemerintah daerah dalam konteks penataan ruang, maka kita punya terkait dengan uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang di baik itu mulai dari ahli pertama, ahli muda maupun ahli madya. Dan mungkin yang perlu dicermati adalah terkait dengan waktu-waktu yang sudah direncanakan di dalam rangka uji kompetensi ini. Bahwa ini akan dimulai hari ini sosialisasi, kemudian pendaftaran itu mulai Februari sampai nanti terkait dengan apa namanya pelaksanaan uji kompetensinya di bulan April. Ini mudah-mudahan teman-teman tidak miss dan apa-apa saja yang memang harus disiapkan ini sudah mulai dicicil untuk sebagai persyaratan atau kelengkapan mengikuti dari uji kompetensi tersebut. Nah, beberapa yang memang ingin saya sampaikan juga bahwa untuk kompetensi Jafung penataan ruang itu kita punya apa namanya dua bidang. Yang pertama itu terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan dan satu lagi terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi mungkin nanti teman-teman yang nanti akan mengikuti pastinya akan diminta untuk memilih jafungnya mana. Nah, yang pasti yang saya inginkan memang Jafung ini tidak hanya sebagai tempat transit ya, tapi justru teman-teman yang nanti akan menjadi Jafung, baik itu nanti yang akan apa istilahnya ya meningkat ya dari Jafung pertama ke muda atau Jafung muda ke madya, itu benar-benar sudah memiliki kompetensi yang mumpuni terkait dengan penataan ruang, khususnya di perencanaan dan pemanfaatan ruang. Yang saya lihat ada beberapa teman-teman yang eh, mengikuti uji kompetensi tersebut ini eh, apa namanya masih banyak hanya fokus pada apa yang sudah dilakukan selama ini. Padahal dalam konteks untuk bisa eh, meningkat ataupun bergerak ya dari Jafung pertama ke muda kemudian ke maja itu ada satu standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, ini yang mungkin tolong teman-teman yang nanti akan mengikuti Jafung ini mempelajari benar tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Dian adalah syarat-syarat apa atau kriteria-kriteria apa bahwa saya memang sudah layak untuk bisa menjadi Jafung baik Jafung pertama, Jafung muda ataupun Jafung madya. Karena pada prinsipnya Jafung ini juga mempunyai tugas yang setara dengan struktural sebenarnya. Walaupun eh, kita sekarang tidak mengenal eh, apa namanya struktural untuk yang jadi mungkin sekarang kita lebih ke strukturalnya ke eselon 2 ataupun ada beberapa yang di eselon 3. Nah, justru ini yang bisa menggantikan khususnya nanti yang di Maja untuk eselon 3. Sehingga kami dari Dirjen Tata Ruang berharap teman-teman nanti yang memang akan mengikuti khususnya untuk di Jafung Maja ini benar-benar sebenarnya sudah bisa mengukur bahwa saya memang mampu dan saya punya kompetensi. Kalaupun misalkan nanti saya bisa lulus sebagai JFPR Madya, saya memang setara dengan eh, jabatan yang ada di struktural. Nah, untuk Madya ini bisa nanti di eselon 3 ataupun eselon 2. Juga termasuk teman-teman yang
naik dari jagung pertama ataupun ke jagung tatar muda, bahwa nanti kalau saya naik jadi untuk menjadi jagung muda, ini juga mempunyai kompetensi yang layak untuk di jagung muda. Oleh karena itu mungkin perlu persiapan buat teman-teman, khususnya yang nanti mau naik ini. Saya harus mempunyai portfolionya sebagai apa, seperti apa, sehingga saya bisa dinilai untuk bisa naik jagung muda ataupun jagung madya. Nah, untuk teman-teman yang JFPR pertama ini memang sebenarnya sebagai untuk pembelajaran. Nah, saya untuk teman-teman yang mungkin backgroundnya bukan dari planologi atau perencanaan wilayah kota atau yang sejenis, tentu memang harus banyak belajar dan sudah mempelajari berkaitan dengan rumpun penataan ruang ini. Kalau dan akan sangat lebih baik bahwa memang sudah punya pengalaman terkait dengan penataan ruang atau perencanaan perencanaan dan pemanfaatan ruang. Nah, ini mudah-mudahan tadi yang disampaikan apa namanya Mbak Dian ini sudah memberikan kejelasan, dan mungkin dari teman-teman Kantah yang memang juga ingin mengikuti uji kompetensi CFPR ini, eh, mulai sekarang karena dikatakan juga kita meminta bantuan teman-teman untuk mengawal kegiatan-kegiatan perencanaan tata dan pemanfaatan, sudah mulai mengikuti apa-apa saja yang dilakukan di dalam konteks untuk menyusun rencana tata ruang ataupun untuk kegiatan pemanfaatan ruang, terutama yang KKPR. Karena itu nanti akan menjadi bahan pada saat uji kompetensi. Nah, memang kita masih punya banyak atau beberapa slot untuk JF pertama, muda ataupun maja. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik kesempatan untuk uji kompetensi JF PR ini. Saya pikir demikian, Mbak Dian, terkait dengan sosialisasi ini. Mudah-mudahan apa namanya teman-teman nanti yang akan mengikuti uji kompetensi ini sudah benar-benar siap untuk ikut uji kompetensi, sudah punya bekal dan pemahaman yang cukup terkait perencanaan tata ruang dan juga pemanfaatan ruang, sehingga siap untuk melakukan uji kompetensi. Demikian Bapak sekalian, teman-teman semua, selamat untuk melakukan proses uji kompetensi ini. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Reni atas waktu dan arahannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita bisa masuk ke tanya jawab yang kami harapkan tanya jawabnya bisa dilakukan dan dipandu oleh moderator kita. Waktu dan tempat kami silakan Mbak Silvi. Baik, Bu Reni atas sambutan yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk Bu Dian atas materi yang sudah disampaikan. Izin Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta dapat melakukan presensi pada LMS PPSDM dengan password 2125. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background selama kegiatan sosialisasi ini berlangsung. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Akan kita sesuaikan dari yang pertama ya. Izin nanya, Bu. Nanti akan kita panggil satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi mohon sabar menunggu gilirannya. Untuk yang lainnya dapat melakukan konsultasi melalui chat Zoom. Baik, untuk sistem dari sesi tanya jawab ini nanti akan kita jawab satu-satu ya, Bu Dian. Jadi nanti satu pertanyaan langsung dijawab saja ya. Baik, mungkin dari Bapak Sugi dari DPUPR Ciamis, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Bu, untuk memberikan pertanyaan.
Mungkin saya akan bertanya tentang dua pertanyaan, Bu. Yang pertama, apabila angka kredit sudah masuk 100 poin, berarti itu bisa naik golongan ya, Bu. Berarti bukan untuk naik pangkat gitu kan, Bu ya. Terus juga yang kedua, tentang untuk angka kredit, Bu, apabila di tahun 2024 itu belum memenuhi karena kurang 0, sekian. Nah, berarti kan bisa ditambah yang Januari ya, Bu, angka kreditnya. Nah, itu buktinya apakah hanya angka kredit Januari eh, PAK kumulatif atau hanya angka kredit dari kinerja gitu, Bu. Seperti apa gitu, Bu, untuk bentuk angka kreditnya gitu gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugi. Mohon maaf Mbak Silvi, saya langsung jawab ya. Angka poin 100 Bapak di golongan berapa Pak? Di golongan 3B, Bu. Ya, mungkin kami sampaikan kembali. Jadi, Bapak Ibu yang uji kompetensi kenaikan ini adalah uji kompetensi kenaikan jenjang, bukan kenaikan pangkat atau golongan. Jadi, untuk jagung pertama, dari 3A ke 3B itu tidak memerlukan uji kompetensi, tapi cukup pemenuhan angka kredit untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat. Namun, Bapak Ibu yang dari 3B menuju 3C itu akan harus melewati uji kompetensi kenaikan jenjang terlebih dahulu. Dalam hal Bapak Ibu masih lulus dan tersedia formasi, maka Bapak Ibu akan diproses dulu SK kenaikan jabatannya. Setelah ada, baru diusulkan kenaikan pangkat 3C-nya. Dalam hal formasi muda di tempat Bapak Ibu penuh, Bapak Ibu tetap harus lulus uji kompetensi terlebih dahulu. Nantinya Bapak Ibu akan melewati yang namanya proses tim penilai kinerja di daerah masing-masing. Nah, disitulah rekomendasi yang akan keluar untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi ke 3C, walau belum memiliki SK kenaikan jabatan muda. Tapi ini hanya bisa dipenuhi apabila memang formasi mudanya penuh. Seperti itu. Jadi bisa 3C. Tapi nanti jatuhnya pertama 3C dan tidak akan bisa 3D sampai banyak jabatan seperti itu. Nah, angka yang adalah angka genap ya. Kalau eh, Pak AK bisa ditambahkan dengan Januari, silakan. Jadi harus keluarnya Pak AK Januari ya Bapak. Seperti itu. Tidak bisa kurang komanya itu diganti dengan SK lainnya atau surat keterangan lainnya, tidak bisa, harus Pak AK utuh. Yang lembar ketiga dari Pak AK konversi. Harus genap dan itu sudah terverifikasi dan terbaru pada sistem. Mungkin seperti itu Pak. Saya rasa cukup. Baik, Pak Sugi, apa sudah jelas? Baik, jelas, Bu. Baik, kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari bidang Cipta Karya Dinas PUPR. Oh, sudah right, low hand. Baik, selanjutnya Pak Syuhada dari PUPR Aceh. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syuhada dari Dinas PUPR Aceh. Eh, Pertanyaan saya yang pertama terkait siapa saja yang boleh ikut uji kom Javu Penata Ruang ini. Apakah juga boleh untuk ASN P3K? Itu yang pertama. Kemudian kalau memang ASN P3K ini boleh ikut Javung Penata Ruang, jadi kami di Aceh ini, di PUPR Aceh, ada beberapa orang Javung Penata Ruang baru, hasil seleksi dari P3K, tidak melalui uji kom gitu. Jadi apakah Javung P3K yang di Tata Ruang Aceh ini boleh juga ikut di bagian perpindahan gitu? Apakah kalau untuk jabat kenaikan jenjang itu kayaknya tidak mungkin karena baru berjalan sekitar 6 bulan. Apakah dia boleh ikut di perpindahan? Jadi seolah-olah
ikut baru gitu untuk memperluas kompetensinya terkait Jafung penata ruang ini. Mungkin itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak, terkait yang ikut ya, yang ikut sampai saat ini aturannya masih PNS ya Bapak. Untuk aturan P3K kami masih menunggu updating-updating dari Menpan ataupun BKN. Tapi sampai saat ini aturan yang kami baca bahwa P3K itu adalah kontrak terhadap jabatan yang dilamar Pak. Jadi tidak bisa naik jenjang ataupun perpindahan jabatan. Itu adalah aturan yang paling kami pahami ya untuk sampai saat ini ya Pak. Untuk kedepannya kita juga tahu pengaturan P3K ini kan bergerak ya Pak. Tapi Ya. untuk periode ini yang kami pahami adalah aturan itu belum berubah ya Pak. Nanti kalau kedepannya ada perubahan pasti akan kami mention dalam surat uji kompetensi. Baik, apakah sudah cukup jelas, Pak? Sudah cukup jelas, Mbak. Tapi boleh nggak lanjut pertanyaan satu lagi, Pak? Ya, satu kali lagi ya, Pak. Satu lagi. Eh, terkait jumlah kebutuhan Jafung penata ruang untuk perpindahannya, apakah itu ada batasannya, Mbak, dari setiap instansi yang mengusulkan gitu? Baik, untuk pembatasan siapa yang ujian, berapa yang ujian, itu kami serahkan kepada instansi atau Pemda masing-masing, Bapak Ibu ya. Dalam hal dinas gitu ya, dinas maupun BKD itu seharusnya mengacu pada kekosongan formasi yang ada. Dalam hal misal gitu ya, formasi muda hanya tersedia 3, kemudian yang daftar 5 itu adalah wewenang dari BKD-nya apakah akan tetap mensyarat mengajukan 5 atau hanya tetap 3. Nah, itu adalah kami limpahkan pada BKD masing-masing ya Pak. Kami hanya menerima. Tapi yang pasti harus ada formasinya. Jadi dalam hal formasinya 0, tapi ini untuk kenaikan jabatan kaitannya dengan kenaikan pangkat itu masih bisa diusulkan ya Pak. Karena kan untuk naik ke 3C muda itu syaratnya adalah lulus uji kompetensi walaupun formasinya penuh. Tapi kalau tidak ada formasi sama sekali, maksudnya penetapan ya Pak, maksud kami tidak ada surat penetapan Menpan itu tidak ada yang bisa daftar ya Pak. Gitu. Berarti kalau dari daerah usulannya dari Kadis atau dari kepala BKD-nya, Pak? Kepala BKD Pak, kalau untuk usulan. Tapi sekali lagi kami harapkan semua rekan-rekan itu mengecek formasinya apakah sudah tercatat di kami atau tidak ya. Jadi sebelum istilahnya mengusulkan gitu ya, kalau memang tidak memiliki surat penetapan Menpan, maka sistem kami tidak akan mengizinkan Bapak Ibu mendaftar walaupun sudah memiliki surat pengantar dari BKD. Ceknya di mana, Pak ya? Cek formasi Menpannya? Ini kepegawaiannya Pak. Jadi kalau untuk pengusulan rekomendasi formasi jabatan fungsional kami pasti lakukan bersama eh, dinas ya, kepegawaian dinas bersama BKD ataupun Setda. Jadi ditanyakan karena kalau di sistem 2024 itu semua by system, tapi kalau di sebelum 2024 kami masih lakukan manual, tapi seharusnya dokumennya ada di tangan kepegawaian atau BKD atau Setda ya Pak. Siap, siap. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dengan Pak Akasa Aji dari Binda 1, dipersilahkan Pak. Izin Pak, untuk suaranya belum masuk. Sekarang bisa nggak? Oh ya, ya sudah. Oke, terima kasih. Mohon izin, Ibu Pimpinan, Ibu Dian. Saya Akasa dari Direktorat Binda 1, Dirjen Tata Ruang, ingin bertanya terkait dengan posisi saya sekarang adalah Jafung Muda golongan 4A dengan angka kredit di tahun 2023 itu AK-nya nilainya 137. Nah, sedangkan untuk yang 2024 ini karena memang belum semuanya bisa terupload dengan baik dalam sistem semakin gitu ya. Nah, saya belum tahu tuh kira-kira nilai saya berapa. Misalkan kalau tahun ini angka saya itu eh,
sangat baik ya. Misalkan saya berandai-andai aja gitu ya. Jadi total saya AKAS saya tahun 2024 ini 174. Nah, yang jadi pertanyaan saya, misalkan saya ingin naik jenjang gitu menjadi Jafung Madya, apakah angka 174 ini masih bisa diperjuangkan untuk bisa mengikuti uji kompetensi ini? Itu yang kalau itu yang pertama, pertanyaan saya. Terus yang kedua adalah kalau di dalam ini mungkin sedikit keluar dari ini ya, pelaksanaan uji kompetensi ini terkait dengan tugas tambahan. Kalau kita bicara terkait dengan angka kinerja dalam uh, indikator kinerja itu, nah itu apakah itu bisa diklaim ya sebagai angka untuk menambah angka? Itu aja mungkin di pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akasa. Oke, untuk angka kredit ya sesuai pasal yang berlaku, bahwa syarat uji kom adalah telah memenuhi Bapak. Mohon maaf, untuk kenaikan jenjang uji kom jenjang madya, maka harus utuh 200 dulu Pak, baru bisa mendaftar uji kompetensi. Untuk tugas tambahan ini karena peraturannya sudah berubah ya Pak, tidak lagi menggunakan sistem DUPAK, maka tidak ada yang namanya klaim di luar SKP Pak. Jadi SKP itu sudah satu nilai tugas utama dan tugas tambahan, jadi tidak ada yang bisa diklaim di luar SKP. Sesuatu yang bisa diklaim di luar SKP hanyalah pendidikan jenjang lebih tinggi ya Pak. Bukan kalau misalkan Mbak Dian kalau itu tugas apa kan ada tuh dalam SKP tuh tugas tambahannya, tugas ad hoc yang tidak di luar dari mesti di luar dari SOTK itu tidak bisa diklaim memang ya. Dia sudah jadi satu paket tugas dalam SKP Pak. Jadi kalau SKP kan kita masih mengenal unsur utama dan unsur tugas Ah, tambahannya Pak. ah, Itu dalam satu nilai ya Pak. Satu oke. SKP tahun berjalan. Oke. Baik, Mbak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah cukup jelas ya, Pak? Sudah, Mbak. Iya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Fadel Gesana Putra, halo? Ya, bisa dimulai, Pak? Mohon izin, saya Fadel Kesana Putra dari Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Pada tahun 2023 yang lalu, kami pernah berkoordinasi ke Mbak Dian juga, dan pada tahun 2023 kami juga eh, mendapatkan berita acara formasi Jafung untuk Kota Sungai Penuh, berita acara atau rekomendasi dari Kementerian ATR. Namun eh, dokumen itu sudah kami serahkan ke BKPSDM dan juga Biro Organisasi di Kota Sungai Penuh. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan penetapan Kementerian dari Menpan RB. Jika kendalanya seperti itu, apakah ada solusi atau eh, jalan keluarnya itu? Mohon izin Bu, Bu Dian. Baik Bapak, baik, mohon izin juga kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai periode ini di periode 1 2025 kami masih mewajibkan harus surat penetapan Menpan ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal belum keluar, mohon izin ini bisa diproses langsung ke Menpannya dan dilacak langsung ke Menpan Bapak. Karena kami tidak tahu halangan yang terjadi di Menpan dan dalam prosesnya memang kami masih masih pada tahapan tugas menetapkan rekomendasi saja ya Pak. Jadi sebaiknya dilacak kembali bersama Setda ke Kemenpan di tata persuratannya Pak. Ini seperti itu Pak. Jadi kami belum mengizinkan untuk periode ini masih tetap harus menggunakan surat penetapan Menpan. Baik, terima kasih Bu Dian. Baik. Baik, untuk penjelasannya apa sudah cukup jelas, Pak? Oke, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu Prima dari Kota Tanjung Pinang. Baik, terima kasih Ibu. Apa suara saya jelas? Mohon maaf. Sudah jelas, Pak. Iya. Begini, saya Jafung Penata Ruang ahli pertama.
yang mendapatkan surat sertifikat kelulusan itu kurang lebih Desember 2023. Kemudian pertanggal TMT 1 Agustus 2024 kemarin saya dan rekan itu dilantik. Jadi ada 3 orang dari Kota Tanjung Pinang mengikuti uji kom. Sebenarnya saya coba mewakili Ibu narasumber, khususnya Kota Tanjung Pinang, tetapi umumnya Provinsi Kepri. Jadi kami kemarin ada mendapatkan beberapa edaran dari pusat terkait penentuan kelas jabatan. Jadi kalau saya keliru nanti mohon dikoreksi. Mungkin juga mewakili teman-teman yang lain. Terakhir itu kami mendapatkan standarisasi kelas jabatan dari Menpan itu 8 Januari 2024. Itu perihalnya penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan instansi daerah, di mana di dalam lampirannya itu kalau dicek Jafung Penata Ruang itu yang ahli pertama itu tetap dengan kelas jabatan 8, kemudian ahli muda itu dengan kelas jabatan 9, kemudian selanjutnya itu yang Madya itu 11. Nah, kalau dilihat itu kayaknya ada inkonsistensi dengan yang dari Kementerian ATR. Mohon nanti bisa dibantu mungkin Bapak Ibu narasumber. Saya kebetulan lagi mobile, jadi belum bisa menunjukkan yang dari Kementerian ATR penetapan kelas jabatan. Yang intinya yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan penentuan kelas jabatan untuk Jafung Penata Ruang di instansi pusat dengan di instansi daerah? Karena kami yang penempatannya di instansi daerah itu kan juga mengikuti uji kom yang diadakan oleh instansi pusat atau instansi pembina, dalam hal ini Kementerian ATR, BPN. Apakah ada pembeda? Karena ada kekhawatiran juga dengan rekan-rekan yang di provinsi, intinya khususnya jabatan fungsional penata ruang. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Bapak, terkait kelas jabatan. Ya, seperti ini. Mohon izin, jadi kami setelah kami mendapatkan laporan terkait adanya surat Menpan yang menetapkan kelas jabatan fungsional penata ruang dan lainnya gitu ya, yang berlaku di instansi daerah adalah ini. Nah, kami melakukan koordinasi dengan Menpan dan saat itu ya Pak, jawaban yang kami terima adalah ya, kami menyadari bahwa kelas jabatan yang ditetapkan pada surat tersebut itu memang satu tingkat lebih rendah dibanding yang telah ditetapkan untuk kementerian, Pak. Jadi, saat itu Menpan menyatakan bahwa surat penetapan kelas jabatan terbaru itu ditetapkan untuk kementerian dan dapat diberlakukan kementerian. Jadi surat penetapan tersebut kami terima, kemudian kami proses ke dalam administrasi internal ATR BPN dan bersama Kemenkyu untuk kemudian kelas jabatan yang kami terima terbaru itu dapat diproses pemberian pengesahan pembayarannya gitu ya Pak ya. Jadi ada proses-proses tertentu setelah menerima itu. Nah, setelah itu kami terima, tiba-tiba kami mendapatkan laporan, oke ini kenapa instansi daerah ditetapkannya malah pakai yang lama. Nah, kami tanyakan jawaban Menpan saat itu, yaitu adalah surat yang kami berikan kepada instansi daerah agar daerah tidak perlu capek-capek mengajukan FJAB kepada Menpan untuk mendapatkan persetujuan kelas jabatan di instansi mereka. Jadi di prosedur yang lama, daerah itu untuk bisa membayarkan sebuah tunjangan jabatan itu harus menempuh yang namanya dokumen FJAB, Pak. Nah, Menpan itu mengkat dengan surat tersebut. Nah, kenapa kemudian fungsional penata ruang ini kelasnya masih menggunakan kelas yang lama? Menpan hanya mengatakan, ya itulah yang berlaku dalam hal organisasi atau daerah masing-masing menyatakan bahwa mereka bisa gitu ya, atau membuktikan bahwa FJAB mereka harus menggunakan kelas jabatan terbaru, itu boleh diajukan kepada Menpan. Saat itu seperti itu ya Pak jawabannya. Nah, dalam hal tidak mau mengajukan FJAB, silakan menunggu revisi dari surat tersebut. Nah, yang kami sampai saat ini pantau adalah surat tersebut kami belum tahu revisinya gitu Pak. Sampai saat ini penjelasannya baru seperti itu sih Pak. Nah, dalam hal itu nanti menjadi keputusan Pemda setempat apakah mereka akan menggunakan kelas yang lama karena kaitannya dengan kemampuan
APBD masing-masing itu menjadi keputusan Pemda masing-masing ya Pak, Pemdanya, jadi bukan dinasnya. Mungkin sampai saat itu ya Pak, mohon izin kami sudah mencoba menanyakan hal ini beberapa kali ke Menpan, tapi jawabannya masih masih di tahap itu ya Pak. Belum ada jawaban terbaru dari Menpan Pak. Nanti kalau kiranya mungkin bisa juga ditempuh dari eh, kebijakan Setda sendiri itu seperti apa Pak? Apakah akan mencoba apa ya menaikkan gitu ya FJAB ke Menpan untuk mendapatkan kelas terbaru atau menunggu Menpan merevisi surat tersebut mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pemdanya ya Pak ya. Eh, Mohon maaf Bu, melanjutkan. Berarti dengan kata lain, eh, kami kan juga di daerah pasti setelah mendapatkan surat edaran dari Menpan tersebut, kami kan di daerah baik provinsi, kabupaten, kota itu akan menurunkan lagi melalui Perwako dan lain-lain. Nah, maksud Ibu tadi berarti apakah dari kami Pemda itu bisa membuat aturan turunannya juga dengan dasar yang dari instansi pembina masing-masing, yaitu misalnya dalam hal ini Kementerian ATR, untuk menjadi dasar penentuan kelas jabatan, kemudian diusulkan ke Menpan, yang nanti akan dilanjutkan kepada Kementerian Keuangan. Apakah seperti itu, Bu ya? Sepahaman saya itu kalau kelas jabatan yang berlaku di kementerian itu menjadi referensi Pak. Jadi bukan rekomendasi ya Pak, referensi bahwa Ya, maksud saya ya referensi itu referensi gitu. Pak. Ya, Ya, tapi jatuhnya ke Menpan dulu Pak. ya, Kan harus ada ya. surat penetapan kelas jabatan dari Menpan yang berlaku untuk Pemda Ya. Pak. Baru nanti Uh-uh. prosesnya ya diatur lagi gitu ya Pak. Sampai persetujuan Mm-mm. Kementerian Keuangan sih kalau di kami ya Pak. Saya nggak tahu kalau di daerah. Baru bisa Ya, dibayarkan kan Pak. ya. Yes. Ya, terima kasih Bu informasinya. Cuman kami berterima kasih bahwa ini juga sudah menjadi concern dari Kementerian ATR, terutama dari Sekretariat JFPR, bahwa hal ini berarti sudah ditanyakan di follow up. Mudah-mudahan kalau ada informasi terbaru bisa diinformasikan kepada kami, karena kami tuh bingung kemarin karena ini ada dualisme, sementara kelas jabatan yang di Kementerian ATR itu dari instansi pusat itu setingkat lebih tinggi, sementara di daerah itu setingkat lebih rendah. Nah, terima kasih Bu atas informasinya. Baik. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu izin menginformasikan untuk acara sosialisasi ini akan selesai tepat pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, selanjutnya dari Bapak Muhammad Yusri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri dari Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang. Ingin bertanya, saya Bu, penata ruang ahli muda. Pendidikan saya S1, S2-nya ilmu hukum. Kemudian untuk kami sudah mendapatkan penetapan dari Menpan RB terkait jabatan fungsional, yaitu 1 jabatan madya, 4 jabatan ahli muda, dan 7 ahli pertama. TMT saya dari 2014 di bidang tata ruang. Apakah persyaratannya memenuhi persyaratan untuk mendaftar mengikuti uji kom, Bu? Karena di situ untuk kenaikan jabatan kan ditentukan harus pendidikan yang relevan. Sedangkan untuk perpindahan bisa untuk yang di luar pendidikan yang relevan dengan pengalaman 6 tahun. Mungkin itu saja, Bu, pertanyaannya. Baik Pak, berlakunya nanti sama ya Pak untuk kenaikan jenjang. Jadi kalau pendidikan yang di luar yang disebutkan itu berlaku syarat pengalaman yang lebih lama ya Pak. Jadi kalau untuk naik jenjang muda, portofolio minimalnya 4 tahun ya Pak. Jadi surat Ya, Bu. pernyataannya kan yang sebelumnya 2 tahun itu untuk yang pendidikan sesuai. Nah, karena Bapak pendidikannya di luar yang telah disebutkan, yaitu S2 Hukum, maka Bapak berlakunya pengalaman minimal 4 tahun ya Pak. Tapi bisa Baik, Bu. diajukan. Ya, portofolionya juga harus dipastikan menunjukkan minimal 4 tahun ya Pak. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendrawan, DPUPR Kabupaten Lampung Timur, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dian. Kedengeran nggak Bu? Ya, Pak. Dengar. Oh ya, ini Bu Dian itu terkait. Oh ya, perkenalkan saya Hendrawan dari
Dinas PUPR Tulung Timur, saya tahun 2024 udah sempat mau ikut uji kom, tapi terkait juga dengan SK Menpan. Itu waktu itu saya ingin saya tanyakan dengan Ibu Dian, itu waktu yang diberlakukan untuk uji kom teknis manajerial dengan sosial kultural itu berapa lama, Bu? Itu satu. Yang kedua ini, Bu, itu kan untuk standar itu kompetensi kan itu ada dua, perencanaan dengan pemanfaatan dan daltip was. Nah, itu kan ada dua bidang itu. Nah, itu apakah nanti di form portofolio itu diisi semua itu indikatornya? Saya rasa itu aja, Bu. Terima kasih. Baik Pak, waktu ujian secara jadwal ya Pak, nantinya setiap orang itu harus mengikuti ujian Mansos itu selama 2 hari dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan teknis juga 2 hari terpisah ya Pak. Bisa 1 hari yang sama tapi bisa 2 hari yang terpisah. Jadi total 4 hari, dan tidak tidak semuanya 1 hari penuh ya. Ada salah satu ya kalau nggak salah Mansos yang LGD itu mungkin bisa setengah hari ya, sekitar 2 jam gitu ya Pak secara umum. Jadi nanti Ya. schedule-nya ya schedule akan diatur setelah Siap, Bu, siap. final Pak ya, Oke, Bu. verifikasinya. Nah kemudian tadi apa yang kedua? Eh, Porto ya Pak. Jadi form self assessment ini memang digunakan buat siapa saja ya. Mungkin dalam hal administratif memang harus diisi dengan benar oleh calon peserta. Nah, tapi rekan-rekan lain yang mungkin masih periode 2 atau mungkin masih 2026 nanti itu bisa digunakan gitu ya self assessment-nya gitu ya, sejauh mana rekan-rekan dapat mengisi seluruh indikator yang ada. Nah, kalau pertanyaannya harus diisi semua, sebaiknya iya Pak. Jangan sampai setiap kompetensi. Jadi kalau bidang Bapak bidang pengendalian ya. Bidang pengendalian itu kan ada 4 kompetensi teknis ya Pak. Iya, Bu. Setiap kompetensi ada indikatornya masing-masing. Nah, minimal setiap kompetensi teknis itu harus setidaknya terisi setengahnya ya. Ya mungkin 3 ya. Sekitar 3 kalau nggak salah. 3 atau 4. Tapi sebaiknya diisi semua Pak. Nah, diisi semua itu pada rentang indikatornya Pak. Dalam hal indikatornya itu belum secara spesifik terbukti gitu ya Pak. Carilah pengalaman lain yang mendekati pengalaman tersebut ya Pak. Oh, siap, Bu, siap. Ya, Siap. jadi sebaiknya diisi, dan hati-hati kalau Bapak Ibu sampai mencentang kebanyakan BK atau belum kompeten. Itu Ya, sebaiknya siap. memikir reconsider ulang, atau mungkin cek lagi berkas, cek lagi, diingat-ingat lagi pengalamannya. Karena kalau sampai 50% BK itu udah dipastikan Bapak Ibu bakal ada kemungkinan TMS ataupun gagal dalam wawancara. Jadi di reconsider lagi, dicek lagi. Nah, disinilah kami fungsinya melakukan sosialisasi lebih awal untuk memastikan Bapak Ibu memiliki banyak waktu untuk mengecek portofolionya masing-masing. Karena portofolio teknis ini selain dimasukkan ke dalam form self assessment, juga ada menyusun sebuah paparan ya Bapak Ibu ya, paparan dari portofolio teknis Bapak Ibu. Jadi disitulah nanti menjadi bekal tim wawancara kami mengklarifikasi dan mengkonfirmasi sejauh mana Bapak Ibu menguasai kompetensi yang telah diajukan dalam form self assessment. Terima kasih, Bu Baik Deni. Pak. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Hayatul dari DPUPR Aceh, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Iya Bu, terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Wardani dari Dinas PUPR Aceh ingin bertanya terkait jakfung perpindahan jabatan. Pertama, jadi pada tahun 2023 kita sudah pernah melakukan evaluasi kebutuhan jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR juga. Dan di situ kita sudah keluar data kebutuhan bahwa ada 2 jakfung penata ruang pertama dan dibutuhkan 1 jakfung penata ruang ahli muda. Nah, untuk yang pertama itu sebelum adanya
P3K ASN baru-baru tahun 2020 sudah ada P3K masuk sekitar 7 atau 8 orang yang dengan jabatan ahli pertama, penata ruang ahli pertama. Apakah itu termasuk juga dalam kebutuhan yang pernah kita evaluasi sebelumnya di tahun 2023? Artinya sudah memenuhi yang kebutuhan 2 orang untuk ahli penata ruang ahli pertama. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya terkait bahan portofolio. Untuk bahan portofolio, pertanyaan saya yang pertama, jika kita punya pengalaman pekerjaan, kemudian misalnya di penyusunan rencana tata ruang atau di peninjauan kembali, tapi itu tidak bisa kita buktikan dengan SK, karena biasanya kalau di daerah itu yang dimasukkan dalam SK itu yang ada jabatannya. Kan jadi tidak ada SK penetapan, tapi kita terlibat langsung dalam penyusunan tersebut. Itu bisa dibuktikan dengan apa untuk bahan portofolionya. Kemudian yang kedua, untuk bahan portofolio itu bisa pengalaman paling lama mundur berapa tahun yang bisa kita jadikan bahan portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, pertanyaannya, jadi formasi itu harus menggambarkan kebutuhan beban kerja organisasi ya Bu, jadi diisi PNS maupun P3K. Dalam hal waktu itu perhitungan dilakukan saat tidak tahu akan ada P3K, maka dan sekarang dengan adanya P3K kemudian jadi penuh, ya saran kami adalah cek kembali ABK dari organisasi ya Bu. Nah, mungkin diingat kembali bahwa ABK organisasi tidak hanya Jafung Penata Ruang, karena kan di masa lampau beban kerja penata ruang itu kan masuk ke pelaksana ya Bu ya. Nah, ini ditinjau kembali bersama unit kepegawaiannya atau sama setdanya sejauh mana akan direvisi, karena kalau Bapak Ibu memindahkan, jadi sebenarnya beban kerja itu beban kerja organisasi, jadi bukan beban kerja pelaksana doang, tapi oke, misalnya kita menyebutkan gitu ya, beban kerja KKPR 200 gitu ya di dinas. Nah, disitulah organisasi memutuskan berapa persen yang akan ditangani oleh Jafung Penata Ruang atau oleh pelaksana. Nah, disinilah beban kerjanya dihitung kembali. Jadi kalau ditanyakan, ya P3K harus masuk dalam hitungan formasi. Dalam hal penuh, silakan ditinjau kembali. Dan jika memang sudah ada surat penetapan Menpan ataupun baru sampai rekomendasi dan ingin ditinjau kembali, dapat diusulkan kepada kami, nanti berkoordinasi dengan tim kami untuk mengetahui prosedur pengusulannya seperti apa gitu, Bu. Untuk revisi atau peninjauan kembali. Nah, yang kedua, portofolio. Portofolio pada dasarnya adalah bukti kerjanya, Bu, yang harus dilampirkan. SK adalah penguat. Dalam hal tidak ada SK, kemudian bukti kerja ada, silahkan gitu diusulkan saja dalam portofolio. Dalam hal Bapak Ibu butuh meyakinkan diri, ya bisa ditambahkan dengan surat keterangan pernah gitu ya mengikuti atau menjadi tim, baru menyatakan, pimpinan menyatakan bahwa Ibu mungkin menjadi bagian dari tim penyusunan EDTR dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Untuk tahunnya Bu, tahun pengalamannya dari mulai tahun berapa? Karena saya PNS dan pengalaman di tata ruang dari 2010. Kumulatif ya Bu, dari PNS ya Bu. CPNS, Oh bisa ya dari? jadi swasta nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Budian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, untuk sesi tanya jawabnya kami akhiri. Kepada Bapak Ibu, kami ingatkan kembali jangan lupa untuk melakukan presensi pada LMS PPSDM dengan password 2125. Untuk selanjutnya, eh, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, dapat menghubungi kami secara lebih lanjut melalui WhatsApp Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang. Mungkin izin bisa dibantu share screen poster konsultasinya.
Baik, Bapak Ibu, izin menginformasikan layanan konsultasi kami dapat dilakukan di hari Senin sampai Jumat pada jam kerja melalui nomor WhatsApp 0812 9695 2009 atau dapat berkonsultasi secara offline di kantor kami, Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, lantai 4, Wing 3. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, izin Bu Dian, izin Bu Ses, Bu Reni, saya selaku narasumber akan menutup kegiatan sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsional penata ruang tahun 2025 ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Izin